Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Alia atau MA. Untuk mengefisienkan waktu, saya selaku presentator pertama akan mempresentasikan materi. Urgensi strategi pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Alia atau MA. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran menurut Verbeek dan Discroft dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Menurut Gerlich dan Eddy mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan itu secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Starbury dan Eddy juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar kalau diperoleh antara kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat ide atau prinsip yang menjelaskan bagaimana manusia belajar. Teori ini membantu kita memahami bagaimana orang memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Memahami teori belajar sangat penting bagi peserta didik karena membantu mereka merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut beberapa definisi teori belajar dari para ahli. Yang pertama, menurut Wheeler, teori belajar adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Menurut Weber 1982, teori belajar adalah suatu penjelasan tentang bagaimana organisme memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Gardner 1965, teori belajar adalah suatu susunan proposisi yang saling berkaitan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Adapun yang ketiga, pembelajaran Al-Quran Hadis di MA. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam berisi tuntunan hidup umat manusia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi landasan kehidupan beriman dan bertakwa. Di era globalisasi dan modernisasi, umat Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan kompleks. Hal ini menjadikan pembelajaran Al-Quran Hadis di MA semakin urgen. Berikut beberapa alasan mengapa pembelajaran Al-Quran Hadis di MA menjadi urgen. Yang pertama itu membentuk generasi Islam yang berkarakter mulia. Misalnya menanamkan keimanan dan ketakwaan sejak dini, membangun karakter yang mulia dan berakhlakul karimah, memperkuat identitas sebagai muslim. Adapun selanjutnya, membuat akidah dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Alia MA sebagai lembaga pendidikan Islam mengemban tanggung jawab besar dalam membentuk generasi muslim yang beriman dan bertakwa. Salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan mulia ini adalah melalui pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis tidak hanya fokus pada aspek membaca dan menghafal, tetapi lebih dalam lagi, bertujuan untuk memperkuat akidah dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersebut dapat diraih dengan pemahaman terhadap ayat-ayat tentang tauhid, meneladani Rasulullah melalui hadis, pembiasaan amalan ibadah, dan menanamkan nilai-nilai Islam. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke presentator kedua.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran Al-Quran di Madrasah Aliyah atau MA. Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Al-Quran menurut pendapat yang paling luas seperti yang dikemukakan oleh Dr. Suki Al-Salih berarti bacaan. Asal katanya adalah qiraah. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Dengan demikian, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidaklah dinamakan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran yang pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa dan sastra. Dari segi kebahasaan dan kesastraannya, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab, baik dari pemilihan huruf dan kalimat. Yang keduanya mempunyai makna yang dalam. Usman bin Ginni, seorang pakar bahasa Arab sebagaimana dituturkan Quraish Shihab, mengatakan bahwa pemilihan kosakata dalam bahasa Arab bukanlah suatu kebetulan, melainkan mempunyai nilai falsafah bahasa yang tinggi. Yang kedua yaitu kemukjizatan Al-Quran dari kisah-kisah purba. Manna kholifatan menyebutkan macam-macam kisah yang terdapat di Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah-kisah para nabi dan segala hal yang menyangkut perjuangannya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad SAW dan seterusnya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan masa lalu dengan orang-orang yang belum bias dipastikan kenabiannya. Misalnya kisah beribu-ribu orang yang pergi dari kampungnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, dua orang putra Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Ashabul Sab, Harun, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek tasyri' atau hukum. Al-Quran berbicara tentang hukum atau tasyri' baik yang bersifat individu, sosial yaitu pidana, perdata, ekonomi, serta politik dan ibadah. Sepanjang sejarah peradaban umat, manusia selalu berusaha membuat hukum-hukum yang mengatur sekaligus sebagai landasan hidup mereka dalam kehidupan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari presentator kedua. Selanjutnya saya persilakan untuk presentator ketiga melanjutkan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Lasima mengenai Al-Quran. Maka saya akan melanjutkan mengenai hadis. Di mana di sini saya mengambil 3 poin. Pertama, pengertian hadis, macam-macam hadis, dan tujuan hadis terhadap Al-Quran. Nah, pada pengertian hadis di sini yang dijelaskan bahwasanya hadis adalah satu dari 4 sumber hukum dalam Islam yang disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian dalam sebuah buku yakni Memahami Ilmu Hadis oleh Asef Ferdi secara etimologis, hadis dimaknai sebagai jadi gharib dan khabar, di mana memiliki pengertian masing-masing. Nah, dari gharib yang artinya baru, kemudian qarib berarti dekat, dan khabar artinya warta atau sesuatu dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain artinya ada perpindahan. Kemudian secara terminologi, hadis dimaknai sebagai suatu ucapan maupun segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita langsung saja ke macam-macam hadis. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan kedudukannya itu tinggi karena memiliki kualitas yang baik dari segi yang perawinya dan
segala macam yang lainnya. Kemudian di sini ada pun syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama sudah bersambung, kedua perawinya harus adil, akhlaknya baik dan terjaga, artinya murah. Kemudian yang ketiga, dhaif, memiliki ingatan dan hafalan yang kuat. Nah, terakhir tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dengan ayat Al-Quran. Kemudian macam-macamnya, sahih hadis hadis atau sahih hadis adalah hadis yang sahih dengan sendirinya tanpa perlu diperkuat dengan dukungan lainnya. Nah, kemudian sahih ligorihi. Sahih ligorihi adalah hadis yang perlu diperkuat. Nah, jadi hadis yang perlu diperkuat dengan dukungan keterangan lain agar menjadi sahih. Misalnya seperti contoh sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kalau sekiranya saya terlalu menyusahkan umatku untuk mengerjakannya, maka aku perintahkan berliwat gosok gigi setiap akan sholat. Hadis riwayat Hasan. Bila dilihat sanadnya semata-mata hadis sahih ini, tapi karena dibuatkan dengan riwayat Bukhari maka menjadi sahih ligorihi. Kemudian hadis hasan. Nah, hadis hasan itu kualitas perawinya yang memiliki perbedaan dengan hadis sahih. Yang kualitas hafalannya tidak kuat. Nah, hadis hasan itu kualitas hafalannya tidak kuat. Kemudian hasan bisa tinggi, itu macam-macamnya. Kemudian juga ada hasan ligorihi. Baik, kemudian yang terakhir mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif itu lemah. Nah, hadis dhaif merupakan hadis yang kekurangan dikarenakan tidak mendapat dan hadis dhaif dan hasan. Hadis adapun macam-macamnya yakni hadis mursal, kemudian hadis mendapat dan hadis dhaif dan hasan. Hadis adapun macam-macamnya yakni hadis mursal, kemudian hadis munqati, hadis al dan hadis mudallas. Nah, terakhir ada hadis hadis mu'al. Nah, kemudian kita beralih kepada bagaimana tujuan hadis atau fungsinya hadis kepada Al-Quran. Nah, pertama itu memperkuat dan memperdalam Al-Quran. Kedua, menetapkan hukum yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah memberi penjelasan terkait suatu makna dari ayat Al-Quran. Keempat, merinci hal yang sebelumnya sudah dibahas dalam Al-Quran, serta membatasi dan memperluas topik bahasan pada Al-Quran. Baik, itulah materi kami. Kemudian saya alihkan kepada moderator. Baik, itulah tadi